bisa dibentak. Nggak biasa dibentak. Prabu tuh manja soalnya. Dia tuh Nggak bisa kuat. dibentak. Dia tuh kuat deh. Kuat tapi manja. Ini gak sih? Nggak suka dibentak. Gak suka dibentak. Takut. Kali ini gue mau berbagi cerita tentang liburan akhir tahun di Pangalengan, Jawa Barat. Biar gak penasaran, ayo nonton. Tapi jangan lupa subscribe dulu. Setiap akhir tahun, gue dan Z-Force selalu berkunjung ke salah satu tempat wisata di Indonesia. Ya pastinya sekarang Z-Force lagi dalam perjalanan menuju Pangalengan. Nah kebetulan banget kita baru sampai Saguling, tapi Prabu nih agak sedikit error. Ya jujur aja yang pakai bukan gue, tapi Egi. Katanya sih berebut-berebut gitu. Lanjut jalan dari Saguling, kita tiba-tiba kena kemacetan gitu karena ada perbaikan jalan yang notabene ini benar-benar padat banget. Akhirnya kita nunggu lama banget di jalanan ini dan super panas banget waktu itu. Selepas dari kemacetan, kita lanjut lagi jalan dan akhirnya kita sedikit berhenti karena maps kita error. Karena kita belum makan siang dan ini udah jam 2 siang. Akhirnya kita nemu warung makan gitu di kiri jalan. Kita mampir, asli makanannya enak banget. Modifikasi gini standar ini dia gitu standar juga dia nanjaknya dari sono itu tiap hari ke gunung. Ini belum hujan juga ke situ Pak ya. Hujan juga ke gunung, mantap. Ini baru trial gunung. Dari tempat kita istirahat sekitar 1-2 jam lagi tuh kita udah sampai di kebun teh Pangalengan. Wah, ini keren banget sih. Kebun teh di sini super duper rapi banget. Kalau kelihatan dari jauh tuh kayak bukit Teletubbies. Yeay. Ya. Baik kita mari pulang. Belum pulang sih dari perjalanan. Akhirnya kita sampai di kota Pangalengan, Bandung, Jawa Barat. Ini kota kecil yang unik banget buat gue. Kenapa? Karena kotanya kecil, ramai, dan tentunya nggak susah banget nyari makanan di sini. Di Pangalengan banyak banget tempat peninggalan dari Belanda. Nah, waktu pas kita lagi ke Malabar, kita kesasar di daerah budidaya kebun kopi Malabar gitu. Asli, ini tuh indah banget. Dan waktu kita kesini, itu hari semakin larut dan kita pas banget sama maghrib. Kayak gini suasananya. Dari tempat kesasar tadi, kita pikir di Malabar itu ada tempat penginapan. Ternyata kita harus keluar Malabar. Kita balik lagi ke arah kota dan akhirnya kita nemuin penginapan yang bentuknya tuh kayak ruangan barak gitu. Kasurnya banyak banget, lebih dari 6. Jadi ada niatan kita mau camping di depan rumah pengabdi setan. Nah sekarang kita lagi OTW. Nah tadi kita udah beres-beres sampai juga. Mudah-mudahan hari ini anginnya gak sekencang hari kemarin. Kalian pasti tahu dong rumah angker yang bakalan gue datengin ini itu rumah untuk syuting film horor apa? Pengabdi Setan. Dengar-dengar sih ya,
rumah ini tuh udah sedikit direnovasi, tapi tetap aja kita penasaran banget kayak apa sih sebenarnya rumahnya. Bentar-bentar, rumahnya bukan ini. Ini tuh tetangganya gitu, tapi sama aja seremnya. Jajan yuk bakso, bakso goreng. Ngapain? Oh, Kita masuk. Iya, aneh. Mukanya nyebelin banget ya. Aslinya nggak kayak gitu nih dah. Film. Kenapa jadi ada topi-topi begini? Jadi ini lemari tanam namanya. Oh ini mah kita kan yang di sini. Ini gara-gara dia. Ini tuh beban banget sih hidupnya tuh nggak penting gitu. Aduh. Dek. Jadi sumur buatan pas lagi mau syuting. Nah ini hantu-hantuannya. Jadi kalau lu pada kesini, ini pasti ada hantu-hantuan kayak gini nih. Tapi mukanya nggak ada. Mukanya nggak ada, pocong mukanya nggak ada, nggak bisa jalan dong ya gitu. Ini sumurnya udah ditutup karena kan udah selesai syutingnya kan. Jadi sumurnya harus ditutup. Ya kita lihat yang lain. Kalau tadi kan udah bagian-bagian dalamnya, sekarang bagian luarnya. Nah luarnya tuh sekarang udah kayak gini. Udah direnovasi sama penduduk yang mengelola rumah ini. Udah direnovasi semuanya, gentengnya juga. Nah jadi yang ini rumahnya si siapa Om? Endra yang cowok. Ya yang meninggal kelindes. Ya meninggalnya kelindes dia. Nah ini rumahnya. Ternyata rumahnya itu nyambung sama Rumah Pengabdi Setan. Nggak tahu kalau dia adegan film kan kalau nggak salah tuh rumahnya tuh jauh banget gitu kan. Ternyata sebelahnya. Bisa aja ya. Nah ini terus kebun-kebun gini. Nah di sana tuh ada kuburan. Nah kuburannya itu palsu. Tapi seperti kayak kuburan jadul, kuburan lama lah pokoknya. Kayak kuburan udah tahun-tahun gitu. Sekarang gue pengen jalan lagi. Pengen makan dulu, terus makan dulu kita langsung ke rumahnya Boska. Setelah dari Rumah Pengabdi Setan, kita tuh mutusin untuk full 1 hari itu untuk jalan-jalan di Malabar. Pastinya kita bakalan datang ke rumah Tuan Boska. Gak tahu kenapa ya, dari awal gue ngelihat kebun teh di sini tuh gue bener-bener ngerasa nggak nyesel aja datang ke Pangalengan jauh-jauh. Di sini tuh sunyi, sejuk, udaranya masih bagus banget. Ya jadi salah satu tempat pilihan sih buat ngelepasin rasa penat. Terakhir gue ke Pangalengan itu sekitar usia 3 SD sih. Dan itu udah lama banget. Dulu gue nggak pernah sampai ke daerah Malabar sampai pelosokan kayak gini. Jadi gue bener-bener gak tahu kalau ini tuh indah banget. Gue ngerasa nggak ada masyarakat di sini tuh yang jutek. Gak tau kenapa. Cuma nggak tahu ya kalau misalnya di daerah kotanya seperti apa. Tapi dari semua orang yang gue ajak ngobrol di sini, parah, ramah banget. Padahal bukan hujan ini tuh teh. Tapi kayak hujan ya. Jadi pas lagi di jalan ini tuh kita ngerasain kayak ada rintik-rintik hujan basahin helm kita dan wajah kita. Ternyata itu bukan hujan tapi itu kabut.
posisi gue naik motor kalau sama Z-Force, gue nggak pernah ada di posisi paling belakang. Tapi nggak tahu kali ini tuh gue bener-bener pengen nikmatin banget pemandangannya plus sambil megang handphone untuk ngerekam. Jangan ditiru ya. Nggak tahu kenapa kalau lagi kayak gini tuh rasanya gue kayak lagi diberikan energi positif sama alam yang gue lihat. Aduh, nggak tahu rasanya nggak pengen pulang gue dari sini. Oh ya, kita semua tuh belum pernah ada yang kesini, jadi kita nggak tahu kita lagi di mana. Terus kita jalan yang jalannya gue di mana? hancur banget. Gila di jalanannya, gila sih. Wow, semua bolongannya tuh kayak bolongan retak bumi gitu yang dalam-dalam banget. So, Sampai suka nggak habis pikir aja gitu gue ngerasanya. Yamaha NMAX Matic gue bawa ke sini yang jalannya cuma ya ampun cuma setapak kaki doang. Bapak belum mandi kan, Pak? Ini gara-gara Bapak belum mandi. Abos ini tuh abos pernah ngantuk apa kedinginan? Bos ngantuk. Abos nggak mandi kan? Mandi. Mandi aku. Oh, udah nggak mandi om. Mandi. Mandi. Apa sih? Dingin. Oh, dari kemarin om. Makanya air mandi. Iya. Coba. Itu gimana sih? Itu nggak bisa loh. Gitu ya bro, rasanya ber gitu ya. Ya, seliwir gitu. Geli. Kena angin, rambutnya keliwir. Oh, dingin banget bos. Dingin. Dingin banget. Tembus. Kuat nih. Coba deh apa? Kuat. Mana? Malu beruang kutub. Tidurnya pakai celana pendek. Beruang kutub. Lemaknya banyak. Waktu kita lanjutin perjalanan, kita tuh kehujanan gitu. Masih di kebun teh Malabar. Kita tuh muter-muter. Kehujanan sempat berhenti di bawah pohon. Lucu aja gitu. Kenapa pohon itu tuh bisa nadangin air yang gak sampai turun ke kita. Asli perjalanan ini seru banget. Terciduk. Sebenarnya sebentar lagi kita udah mau sampai di sekolah yang didirikan sama Boska. Aduh, perjalanannya cukup unik karena dari jalan utama aspal kita tuh harus lewatin jalanan tanah dulu untuk menuju ke sekolahnya itu. Satu tuh yang gue pikirin cuma satu, gimana cara anak-anak sekolah itu dari rumahnya sampai ke sekolahnya masing-masing. Lagi asik jalan-jalan, ada aja emang tingkah lucu dari Arvin. Gak tau kenapa, dia tuh iseng banget. Udah tahu dia pakai Yamaha NMAX, tapi ada-ada aja. Nah ini masih video, ngapain? Video deh, konser. Nanaonan adete. Aduh.
Bikin kerjaan. Udah nggak apa-apa, klik. Yeay, kita udah sampai di dekat sekolah punyanya Boska. Tapi rumahnya Boska terpisah sama sekolah buatannya. Kita mau lewat sana, muter ke Malabar, sebelum kita main ke rumah Boska dan makan juga. Berarti ini yang kebun teh Malabar ya? Kebunan teh Malabar. Ini ribut aja soal sampah harus diajarin ngapain dek? Canda. Hah? Kenceng aja tuh ya. Aku sama leset ke depan. Sakit bos. Cuma lucu gitu. Ada lagian, ada aja. Kalau jalan-jalan kayak gini kan plus. Aduh. Balik lagi deh. Ayo naik. Gah. Cuma nggak ada yang ya istrinya nggak yang resmi gitu, cuma nikah selir gitu. Jadi nggak resmi gitu. Ada kalau nggak salah ada 9 selir gitu. Yang Semuanya. produk lokalnya. Iya yang yang lokal itu. Ada yang dari 9 selir anak 3 perempuan ya, tapi nggak bisa ini nggak punya surat ininya. Punya kekuatan. Nah gitu. Loh banget. Suasana dalamnya tuh Apa? bagus banget, Iya, nyaman banget, khas. nyaman, rapi, bersih, enak banget, asli nyaman kayaknya. Si khas soalnya. Kalau misalnya kita bisa tinggal di sini, kita kan buat semalam sih nggak apa-apa. Goceng kata Ade Apin. Pejabat ya. Nah gitu. Gitu. Mana sukunya yang aslinya besar ada aja yang bisa. Bos, nelang sahabat bos. Oh lemes. Sampai sobek-sobek ini nih, bayangin coba. Itu pintu utamanya rumah Boska. Nah, terus kalau sekarang di belakangnya sana ada penginapan gitu. Dan sebenarnya penginapan di daerah sini muat sampai 1000 orang. Bisa buat 1000 orang wismanya. Super luar dahsyat. Super. Ya.
Black White Coffee, pasportnya. Ya itu passwordnya. Oh itu maksudnya. Sama Black White Coffee. Luwak White Coffee nggak bikin kembung. Sama luwak. Bagi yang sudah atau yang peserta tidak mematuhi aturan wasit ya. Namun ingat ini juga hanya simulasi, hanya perang-perangan 2 tahap. Yang pertama untuk mengaktifkan senjata, Anda tuas kokang besi dari sebelah kiri senjata. Udah, siap. Kalau lari jangan lurus. Enggak maksudnya. Yang ambil itu siapa? Bendera. Oh, Lah,